Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Politisi Gerindra Desmond ya tuding Megawati banyak bohongi Prabowo. Saya lebih percaya Jokowi. Ada apa begitu ya? Ini menarik sekali begitu ya. Bisa saja begitu makan nasi goreng di kereta begitu ya. Lalu kemudian digadang-gadang menjadi dukungan yang luar biasa dari PD kepada Pak Gerindra di 2019 kalau nggak salah begitu ya. Mungkin sudah dirasakan oleh Partai Gerindra begitu ya. Gimana enaknya begitu. Bahkan ya sekarang itu lebih percaya kepada Pak Jokowi dibandingkan Bu Mega begitu. Ada apa begitu? Kok saling memanas ini begitu kan? Dan bahkan ya adiknya Prabowo mengatakan, wah ini jangan sampai milih pemimpin yang hobi nonton film bokep. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu, agak memanas memang begitu ya. Sekarang perseteruan luar biasa begitu, saling kritik sana sini begitu ya, sah saja secara demokrasi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Politisi Gerindra ya tuding Megawati banyak bohong ya, bohongi Prabowo. Saya lebih percaya Jokowi. Ini makin seru aja ini. Banyak sekali ya, luar biasa begitu ya ini. Makanya mending Gerindra ya no sono merapat ke perubahan ini. Lu merasa dibohongi ya oleh Mega ya, nggak kaget gue karena ya kalau ada elemen ideologi komunis pasti membohong. Wah, apa ini maksudnya begitu ya? Banyak sekali pro dan kontra. Coba tanya netizen, siapakah di antara dua tokoh bangsa ini yang lebih banyak, yang lebih layak dipercaya? Pak Jokowi, Bu Mega, tidak keduanya. Saya coba ya, tidak keduanya. Lebih banyak ini tidak keduanya. Ada-ada aja netizen begitu ya. Nonton pendukung ya Ayah dan pendukung Ganjar gelutnya seperti apa? Ini komentar-komentar netizen gimana begitu ya, kok banyak yang lucu-lucu begitu ya. Yang dibohongi aja senang, bahkan makan nasi goreng bersama ini ya. Banyak sekali kritikan begitu ya. Prabowo aja dibohongi apalagi Jokowi. Ini kritikan-kritikan luar biasa begitu ya. Ya, yang namanya petugas partai itu harus nurut begitu kan, siapapun orangnya begitu. Pak Prabowo tidak bisa didekati dengan hal ini, mungkin dibohongi ya sering begitu ya. Tetapi Pak Prabowo kan jalan lurus begitu, dibohongi ya lurus di ini dan itu di ini dan itu ya apa namanya tetap jalan terus begitu ya. Padahal sama-sama pembohong, kok satu dipercaya, satunya enggak. Sudah ada deal-deal khusus ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi kita harus hargai itu begitu ya. Dia percaya sama tukang bohong dan ingkar janji. Percaya kok sama politisi ini. Banyak sekali pro dan kontra. Ada yang mengkritik dan ada yang tidak begitu ya. Gelar tiker, saya suka pertengkaran ini. Wah, apa maksudnya? Janganlah ya. Emangnya ada politis yang tidak berbohong? PS emang doyan dibohongi. Boneka lu percaya, janji aja ke rakyat nggak ada yang realita. Banyak sekali pro dan kontra, kritikan-kritikan dari netizen ini, tetapi bagian dari aspirasi masyarakat begitu kan ya. Tapi lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Pak Jokowi luar biasa begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya mungkin kepercayaan itu hampir 80% kalau nggak salah begitu. Apakah datanya yang salah atau siapa begitu? Itu kan harus dikoreksi ulang begitu ya. Tidak hanya menjustis bahwa semua rakyat Indonesia puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Kan kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya untuk kita amati begitu ya. Karena ini agak gimana begitu ya. Ini. Politisi Gerindra Desmond dia tuding Megawati banyak bohongi Prabowo. Saya lebih percaya Jokowi. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Laporan wartawan tribunnews.com ya oleh Visianus Waktu ya. Bahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond ya Mahesa mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kerap membohongi Prabowo Subianto. Ada apa begitu ya? Hal itu diungkapkan Desmond terkait perencanaan pertemuan Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Menurut Desmond, dirinya lebih percaya Presiden Joko Widodo ketimbang Megawati. Saya lebih percaya Jokowi daripada Bu Megawati. Sudah banyak Megawati bohongi Pak Prabowo, kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan. Wah, ini gimana begitu ya? Apakah ini sudah dirasakan oleh Partai Gerindra sendiri begitu kan? Yang begitu dulu manut sekali begitu sana sini begitu ya.
Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini berpendapat rencana pertemuan Megawati dan Prabowo tak perlu dilakukan ya, sebab PDIP telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres semenjak Gerindra telah menetapkan Prabowo juga sebagai capres. Kan pertanyaannya, Megawati sudah mengumumkan Ganjar ya, mana mungkin Ganjar mau jadi wakil Prabowo sementara Prabowo sudah ditetapkan oleh partai sebagai calon presiden, ujar Desmond. Desmond menjelaskan pertemuan antara Prabowo dan Megawati bisa saja dilakukan sepanjang Ganjar bersedia menjadi cawapres ya. Bahkan ketemu untuk apa? Kecuali Ganjar mau jadi wakil Pak Prabowo. Itu ada semacam pertemuan. Kalau enggak ada, capek aja gitu loh. Banyak sekali sudah dirasakan sekarang begitu. Bagaimana Pak Prabowo dibohongi 2019, di 2024 bisa saja itu terjadi begitu ya. Apakah ini akan terjadi 2003? Maka ini Partai Gerindra sudah mengantisipasi sangat luar biasa begitu. Terkait rencana pertemuan itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai komunikasi di berbagai multi level. Nah, apa yang ditawarkan? Apakah dia akan menjadi wakil? Saya rasa tidak mau Pak Prabowo begitu kan? Ya, sebenarnya berbagai komunikasi dilakukan multi level, multi approach, kata Hasto di kantor DPP PDIP. Ya, pada akhirnya si Hasto ini panik begitu kan ya, takut kalah atau apa begitu ya. Hasto berpendapat komunikasi sesama pimpinan partai politik parpol perlu dilakukan demi kepentingan nasional ya. Komunikasi secara intens dilakukan dengan sangat baik karena ia berkaitan dengan kepentingan nasional kita, berkaitan dengan capres-cawapres masa depan Republik Indonesia. Karenanya dia menegaskan segala sesuatu harus dipertimbangkan secara matang. Bahkan menurut Hasto, Megawati juga intens komunikasi dengan pimpinan parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi ya. Yang jelas Ibu Mega dengan seluruh pimpinan partai politik yang tergabung dalam pemerintah Bapak Presiden Jokowi ya, Kiai Ma'ruf Amin terus melakukan komunikasi yang intens, ungkapnya. Ya, pada akhirnya kan ketua partai yang kemudian yang bisa leluasa dan bisa mendengar dari komunikasi ini begitu kan. Sama seperti komunikasi yang salah seperti PSI, komunikasi kan salah, tidak ada komunikasi tiba-tiba mendeklarasikan Pak Ganjar kan begitu ya. Jadi artinya selama ini ya ngibul juga begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau ada sesuatu yang memang ya ada ketidakharmonisan antara Partai Gerindra dengan PDIP, bisa saja itu terjadi begitu ya, karena politik kita dinamis begitu ya. Dan bahkan di sini si Hasto begitu ya mulai memberikan jadwal kira-kira seperti itu begitu ya, memberikan satu schedule begitu ya, bagaimana pertemuan PDIP dengan Ibu Mega dengan dengan Pak Prabowo. Dibantah oleh pendukung kader Gerindra sendiri begitu kan. Ya ngapain kita harus bertemu begitu, kecuali Pak Ganjar menawarkan menjadi wakil kan begitu kan, sama-sama capres, ngapain kita bertemu? Kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Ini menarik begitu kan, agak memanas sekarang begitu ya, saling kritik sana sini, saling adu gagasan sana sini begitu. Tapi yang paling solid, yang paling konsisten membangun bangsa dan arahan bangsa dan bertemu dengan masyarakat yaitu adalah Koalisi Perubahan, yaitu Anies Baswedan. Dia solid sekali, dicegal dia santai, di berbagai hal santai begitu kan. Dia benar-benar berusaha begitu kan, wajar ya. Masyarakat itu ya salah satu pemimpin kita begitu, Anies Baswedan begitu ya, yaitu yang berangkat dari rakyat kecil hanya Anies Baswedan. Bayangkan gubernur ya, Pak Ganjar ini gubernur Jawa Tengah, justru berangkatnya di situ begitu. Pak Prabowo di pertahanan, di kementerian begitu ya. Ya bisa saja kita lihat saja bagaimana spekulasi begitu, masyarakat menganggap seperti apa, dan bahkan ya silakan masyarakat yang menilai itu sendiri. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.